Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang limbah cair industri. Sebelum saya lanjut ke materinya, terlebih dahulu saya memperkenalkan nama. Nama Francisca Adelaine Novia, kelas A, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Di sini ada limbah cair industri. Latar belakang, limbah cair industri ini berasal dari rumah tangga, industri, rumah sakit, hotel, perkantoran, perdagangan, dan kegiatan lainnya yang tidak melakukan pengolahan limbah. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan juga gangguan kesehatan dan kehidupan biotik atau kerusakan benda. Tujuannya itu mengetahui dampak yang ditimbulkan dari air limbah, mengetahui karakteristik air limbah, mengetahui parameter air limbah, mengetahui cara pengelolaan air limbah, dan juga mengetahui solusi dari permasalahan air limbah yang terjadi. Apakah air limbah itu? Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umumnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Sumber air limbah. Yang pertama, domestic wastewater, yaitu dari pemukiman penduduk. Yang kedua, industrial wastewater, yaitu dari kegiatan industri. Yang ketiga, municipal wastewater, yaitu dari perkotaan, perdagangan, hotel, restoran, dan tempat-tempat umum. Dampak buruk air limbah. Yang pertama, gangguan kesehatan dan kehidupan biotik. Yang kedua, penurunan kualitas lingkungan. Yang ketiga, gangguan terhadap keindahan. Yang keempat, gangguan kerusakan benda. Karakteristik air limbah. Yang pertama, karakteristik fisik. Terdiri dari 99,9% air, sedangkan kandungan bahan padatannya mencapai 0,1% dalam bentuk suspensi padat yang volumenya bervariasi antara 100 sampai 500 ml. Yang kedua, karakteristik kimia. Biasanya bercampur dengan zat kimia anorganik yang berasal dari air bersih dan zat organik dari limbah itu sendiri. Yang ketiga, karakteristik bakteriologis. Biasanya mengandung bakteri patologi Escherichia coli. Parameter air limbah. Yang pertama, BOD atau Biochemical Oxygen Demand. Yang kedua, COD, Chemical Oxygen Demand. Yang ketiga, oksigen terlarut atau dissolved oxygen sama dengan DO. Yang keempat, kesadahan atau hardness. Yang kelima, soluble solid. Yang keenam, TSS atau total suspended solid. Yang ketujuh, MLSS, yaitu mixed liquid suspended solid. Yang kedelapan, MLVSS, yaitu mixed liquid volatile suspended solid. Yang kedelapan, kekeruhan atau turbidity. Pencemaran air. Yang pertama, perubahan kualitas air secara fisik, kimia, dan biologis yang berakibat pada kehidupan mikroorganisme, misalnya degradasi. Yang kedua, adanya bahan-bahan pengotor di badan air atau di danau, sungai, aquifer, dan lain-lain. Yang ketiga, pencemaran air adalah masuknya atau dimaksudkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sumber pencemaran air. Yang pertama, sumber langsung. Pencemaran yang berasal dari sumber tertentu, contohnya pabrik, sistem buangan, dan sumur minyak. Yang kedua, sumber tak langsung. Pencemaran yang berasal dari penyebaran sumber yang tidak jelas, contohnya air dari jalan dan kegiatan pertanian. Sumber pencemaran air.
Di sini ada tempat produksi dan limbahnya dibuang ke sungai, dan begitu pula yang di sana, dan semua yang ada di lingkungan sini airnya dibuangkan di sungai, sehingga air sungai akan tercemar. Hal ini dapat menyebabkan kematian pada mikroorganisme yang ada pada laut. Kemudian macam-macam pencemaran air. Yang pertama, bahan patogen atau penyakit. Yang kedua, bahan kimia atau organik. Yang ketiga, bahan kimia anorganik. Yang keempat, kerusakan oksigen atau eutrofikasi. Yang kelima, endapan atau sedimentasi. Dan yang keenam, polusi panas. Bahan-bahan patogen. Dari air ini yang tidak dikelola maka akan menyebabkan atau mengganggu kesehatan manusia, di antaranya demam, tiploid atau tifus, kolera, dan disentri. Hal ini karena air mengandung bakteri, virus, dan parasit dari buangan manusia dan hewan. Bahan kimia organik. Di dalam air yang tercemar ini mengandung pestisida, minyak, oil, bensin. Yang ketiga, deterjen. Yang keempat, buangan pabrik, aliran dari sawah dan ladang. Hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia, di antaranya itu menyebabkan kanker dan kerusakan sistem syaraf. Kedua, teknologi pengelolaan limbah cair. Tujuan pengelolaan limbah cair bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik biodegradable, meminimalkan bakteri patogen atau bakteri yang menyebabkan keracunan, serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Kemudian pengolahan limbah cair secara alamiah dilakukan dengan pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Yang kedua, kolam stabilisasi yang umumnya digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif atau pengelolaan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi atau pemusnahan mikroorganisme patogen. Karena biaya yang dibutuhkan murah, cara ini direkomendasi untuk daerah tropis dan sedang berkembang. Dan pengolahan limbah cair secara alamiah. Secara anaerobik, penguraian bahan organik dilakukan tanpa menggunakan oksigen. Hasil akhir aktivitas anaerobik adalah biogas, uap air, dan eksosif siloid. Pengolahan buatan itu primer treatment bertujuan untuk memisahkan padatan dari air secara fisik dengan cara melewatkan air limbah melalui saringan atau filter dan atau bak sedimentasi. Primary treatment dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyaringan atau filtration, bertujuan mengurangi padatan maupun lumpur tercampur dan partikel koloid dari limbah air dengan melewatkan air limbah melalui media yang porous. Yang kedua, pengendapan atau sedimentasi. Pengendapan terjadi pada kondisi yang tenang. Ada kalanya ditambahkan bahan kimia untuk menetralkan atau meningkatkan pengurangan dari partikel tercampur. Pengolahan limbah cair secara buatan dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama, secondary treatment pengolahan kedua, dan treated treatment pengolahan lanjutan. Di sini ada primary treatment, yaitu pengolahan pertama. Ada dua, yaitu primary olefication
di sini yaitu pemisahan. Yang kedua yaitu physicochemical purification. Kemudian pengolahan kedua yaitu secondary treatment, yaitu biologi purification. Dan pengolahan lanjutan yaitu tertiary purification. Secondary treatment bertujuan untuk mengkoagulasikan dan menghilangkan koloid serta menstabilkan zat organik dalam air limbah. Secondary treatment dibagi menjadi dua, yaitu proses aerobik dan proses anaerobik. Proses aerobik terjadi dengan kehadiran oksigen sebagai elektron akseptor dalam air limbah, dibantu dengan lumpur aktif atau activated sludge, yaitu lumpur yang banyak mengandung bakteri pengurai. Proses anaerobik, dalam proses ini zat organik diuraikan tanpa oksigen. Hasil akhir proses ini adalah biogas atau metana dan karbon dioksida, uap air, serta sedikit ekses sludge. Tertiary treatment merupakan kelanjutan dari pengolahan kedua. Tujuannya untuk menghilangkan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitra dan fosfat. Selain itu dapat dilakukan proses pemusnahan mikroorganisme patogen dengan penambahan kolor. Batasan air limbah untuk industri dengan cara yang pertama, pengendalian dalam proses produksi bertujuan untuk meminimalkan volume limbah yang ditimbulkan, juga konsentrasi dan toksisitas kontaminannya. Yang kedua, pengendalian setelah proses produksi dimaksudkan untuk menurunkan kadar bahan pencemaran sehingga pada akhirnya air tersebut memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan. Batasan air limbah untuk industri. Sini ada dua kolom, yaitu parameter dan konsentrasi dengan satuan miligram per liter. Parameter COD konsentrasinya 100 sampai 300. BOD dengan konsentrasi 5 sampai 10. Minyak nabati dengan konsentrasi 5 sampai 10. Minyak mineral dengan konsentrasi 10 sampai 50. Zat padat tersuspensi atau TSS dengan konsentrasi 200 sampai 400. pH dengan konsentrasi 6,0 sampai 9,0. Temperatur dengan konsentrasi 38 sampai 40 derajat Celcius. Amonia bebas atau dengan rumus NH3 konsentrasi 20 sampai 30. Senyawa aktif biru metilen konsentrasinya 5,0 sampai dengan 10. Sulfida atau dengan rumus H2S konsentrasinya 0,05 sampai 0,1. Fenol konsentrasinya 0,5 sampai 1,0. Cyanida atau dengan rumus CN konsentrasinya 0,05 sampai 0,5. Metode pengolahan limbah dibagi menjadi tiga, yaitu pengolahan secara fisika, pengolahan secara biologi, dan pengolahan secara kimia. Yang pertama, pengolahan secara fisika. Pada umumnya sebelum dilakukan pengolahan lanjutan terhadap air buangan, diinginkan agar bahan-bahan tersuspensi berukuran besar dan yang mudah mengendap atau bahan-bahan yang terapung disisihkan terlebih dahulu. Penyaringan atau scanning merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Bahan tersuspensi yang mudah mengendap dapat disisihkan secara mudah dengan proses pengendapan. Pengolahan secara fisika. Yang pertama, pemisahan cair padatan dibagi menjadi 5. Yang pertama, penapisan. Yang kedua, presipitasi. Presipitasi ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu clarifilter dan pemekatan. Clarifilter dibagi menjadi 4, yaitu tipe
konvensional, yang kedua tipe resikulasi berlumpur, yang ketiga tipe selimutan lumpur, yang keempat tipe palenet selimut lumpur. Kemudian yang ketiga flutasi, yang keempat filtrasi. Filtrasi dibagi menjadi 3, yaitu filtrasi membran dan dewatening. Yang pertama filtrasi. Filtrasi ini dibagi menjadi 3, yaitu filtrasi lambat, filtrasi cepat, dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama tipe bertekanan dan yang kedua tipe gravitasi. Kemudian filtrasi cepat. Selanjutnya kedua filtrasi membran, dibagi menjadi 4, yaitu microfilter, yang kedua ultrafilter, yang ketiga reverse osmosis, yang ketiga dialisis elektrolisis, yang ketiga dewatering, dibagi menjadi 3, yaitu filter vakum rotasi, yang kedua filter tekanan atau press, yang ketiga belt press. Kemudian yang kelima konfigurasi, dibagi menjadi 2, yaitu presipitasi sentrifugasi dan dehidrasi sentrifugasi. Pengolahan secara fisika. Proses flotasi yang banyak digunakan untuk menyisihkan bahan-bahan yang mengapung seperti minyak dan lemak agar tidak mengganggu proses pengolahan berikutnya. Flotasi juga dapat digunakan sebagai cara penyisihan bahan-bahan tersuspensi atau clarification, atau pemekatan lumpur endapan atau sludge tightening dengan memberikan aliran udara ke atas atau air flotation. Proses filtrasi di dalam pengolahan air buangan biasanya dilakukan untuk mendahului proses absorpsi atau proses reverse osmosisnya. Akan dilaksanakan untuk menyisihkan sebanyak mungkin partikel tersuspensi dan dalam air agar tidak mengganggu proses absorpsi atau menyumbat membran yang dipergunakan dalam proses osmosa. Yang ketiga, proses absorpsi biasanya dengan karbon aktif dilakukan untuk menyisihkan senyawa aromatik, misalnya fenol, dan senyawa organik terlarut lainnya, terutama jika diinginkan untuk menggunakan kembali air buangan tersebut. Yang keempat, teknologi membran atau reverse osmosis biasanya diaplikasikan untuk unit-unit pengolahan kecil, terutama jika pengolahan ditunjukkan untuk menggunakan kembali air yang diolah. Biasanya instalasi dan operasinya sangat mahal. Yang kedua, pengolahan secara kimia. Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap atau koloid, logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun dengan membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan. Penyisihan bahan-bahan kimia tertentu yang diperlukan. Penyisihan bahan-bahan tersebut pada prinsipnya berlangsung melalui perubahan sifat bahan-bahan tersebut, yaitu dari tak dapat diendapkan menjadi mudah diendapkan atau flokulasi koagulasi, baik dengan atau tanpa reaksi oksidasi reduksi, dan juga berlangsung sebagai hasil reaksi oksidasi. Pengolahan secara kimia, yaitu pengolahan kimia fisik. Yang pertama netralisasi, yang kedua koagulasi dan flokulasi, yang ketiga oksidasi dan atau reduksi dibagi menjadi 5. Yang pertama oksidasi kimia atau reduksi, yang kedua aerasi, yang ketiga elektrolisis, yang keempat ozonisasi, yang keempat UV. Kemudian yang keempat absorpsi dibagi menjadi 2, yaitu karbon aktif dan alumina aktif. Kemudian yang keempat penukaran ion dibagi menjadi 4. Yang pertama resin penukaran kation, yang kedua resin penukar anion, yang ketiga resin penukar anion, dan yang kelima adalah yang keempat zeolite.
Pengolahan secara kimia. Yang pertama, netralisasi. Reaksi antara asam dengan basa menghasilkan air dan garam. Untuk menjaga pH 6,0 sampai 9,0 atau di luar tersebut bersifat racun bagi kehidupan air maupun bakteri. Limbah bersifat asam yaitu CaOH 2 kali atau NaOH. Sedangkan limbah bersifat basa yaitu H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4 atau gas CO2. Yang kedua, presipitasi adalah pengurangan bahan-bahan terlarut dengan penambahan bahan kimia terlarut sehingga terbentuknya padatan atau floats. Tujuan presipitasi yaitu menghilangkan heavy metal, sulfat, fluorida, dan fosfat. Zat kimia yang digunakan yaitu CaCO3 yang dikombinasikan dengan kalsium klorida, magnesium klorida, aluminium klorida, dan garam besi. Pengolahan secara kimia. Yang pertama, pengendapan bahan tersuspensi yang tidak mudah larut dilakukan dengan membubuhkan elektrolit yang mempunyai muatan yang berlawanan dengan muatan koloidnya agar terjadi netralisasi muatan koloid tersebut sehingga akhirnya dapat diendapkan. Yang kedua, penyisian logam berat dan senyawa fosfor dilakukan dengan membubuhkan larutan alkali atau air kapur misalnya, sehingga terbentuk endapan hidroksida logam-logam tersebut atau endapan hidroksipatatif. Endapan logam tersebut akan lebih stabil jika pH air lebih dari 10,5 dan untuk hidroksipatatif pada pH lebih dari 9,5, khususnya untuk krom heksavalen sebelum diendapkan sebagai krom hidroksida atau CrOH 3 kali. Terlebih dahulu direduksi menjadi krom trivalen dengan membubuhkan reduktor FeSO4, SO2 atau Na2S2O5. Pengolahan secara kimia yaitu pertama, koagulasi dan flokulasi. Konversi polutan atau koloid tersuspensi menjadi gumpalan-gumpalan yang dapat diendapkan, disaring atau diapungkan. Yang pertama, bentuk koloid sebagian besar dari polutan sulit mengendap hingga menghasilkan kekeruhan sehingga perlu digumpalkan dengan proses koagulasi atau flokulasi. Kedua, proses penambahan koagulan atau flokulan. Yang pertama, destabilisasi sistem koloid atau pengurangan daya tolak atau netral elektrostatik. Yang kedua, terbentuk mikrofloat. Yang ketiga, terbentuknya mikrofloat yang dapat diendapkan, disaring, diapungkan. Dan pemilihan teknologi. Teknologi yang dipilih haruslah teknologi yang tepat guna sesuai dengan karakteristik limbah yang akan diolah. Setelah pertimbangan detail, perlu juga dilakukan studi kelayakan atau bahkan percobaan skala laboratorium. Hal ini bertujuan untuk yang pertama memastikan bahwa teknologi yang dipilih terdiri dari proses-proses yang sesuai dengan karakteristik limbah yang akan diolah. Yang kedua, mengembangkan dan mengumpulkan data yang diperoleh untuk menentukan efisiensi pengolahan yang diharapkan. Yang ketiga, menyediakan informasi teknik dan ekonomi yang diperlukan untuk penerapan skala sebenarnya. Proses pengolahan dan jenis peralatan yang dipergunakan. Yang pertama, jenis kegiatan yaitu penyaringan dengan peralatan biskrin dan mas kasar. Tujuan pengolahannya untuk menyaring bahan kasar dan padatan. Yang kedua, menangkap pasir dengan peralatan Griff Camber. Tujuan pengolahannya menghilangkan pasir dan koral. Yang ketiga, menangkap lemak dan buih. Peralatannya yaitu skimmer dan grease strip. Tujuannya itu memisahkan bahan-bahan terapung.
Yang keempat, peralatan air. Yang keempat, jenis kegiatan peralatan air dengan peralatan tangki okualisasi, tujuannya meratakan konsentrasi. Netralisasi dengan peralatan bahan kimia, tujuannya menetralkan air. Kegiatannya pengendapan. Peralatannya tangki pengendapan dengan tujuan mengendapkan lumpur dengan bahan kimia dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, cara menentukan titik sampling air limbah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, pengamatan bahwa air limbah industri harus dipantau secara berkala. Data yang diperoleh dari lokasi pemantauan dan titik pengambilan harus dapat menggambarkan kualitas air limbah yang akan disalurkan ke perairan penerima. Yang keempat, cara menentukan titik sampling air limbah. Tujuan penentuan lokasi dan titik pengambilan sampel antara lain adalah: yang pertama, mengetahui efisiensi proses produksi. Caranya adalah sampel diambil dari bak kontrol air limbah sebelum masuk ke pipa atau saluran pembuangan yang muncul ke instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pengambilan sampel di lokasi ini dilakukan apabila suatu industri menghasilkan berbagai jenis produk dengan proses produksi dan karakteristik limbah yang berbeda. Yang kedua, mengevaluasi efisiensi IPAL. Caranya adalah sampel diambil pada titik masuk atau inlet dan titik keluar outlet IPAL dengan memperhatikan waktu retenasi. Cara menentukan titik sampling air limbah. Tujuan menentukan lokasi dan titik pengambilan sampel antara lain adalah mengendalikan pencemaran air. Caranya adalah sampel diambil pada titik perairan penerimaan sebelum air limbah masuk ke badan air. Pengambilan ini untuk mengetahui kualitas perairan sebelum dipengaruhi oleh air limbah. Data hasil pengujian sampel biasanya lalu digunakan sebagai pembanding atau kontrol. Yang ke-B, titik atau saluran pembuangan limbah atau outlet sebelum air limbah disalurkan ke perairan penerimaan. Apabila data hasil pengujian melebihi nilai baku mutu lingkungan, dapat disimpulkan bahwa industri terkait melanggar hukum. Yang ke-C, titik perairan penerimaan setelah air limbah masuk ke badan air, namun sebelum menerima air limbah lainnya. Pengambilan tersebut untuk mengetahui kontribusi air limbah terhadap kualitas perairan penerimaan. Solusi permasalahan yang terjadi: pengurangan intensitas produk air limbah, kegiatan pengolahan air limbah, pengawasan dan pengukuran kualitas lingkungan berkala, penegakan peraturan yang ada, sosialisasi tentang pencemaran akibat air limbah. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.